Kalian pernah lihat kan, kubah beton raksasa yang ada di pembangkit listrik tenaga nuklir? Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin bangunan itu super kuat? Jawabannya, itu bukan cuma beton biasa loh. Di dalamnya ada semacam DNA keselamatan, buku aturan yang detail banget yang menjadikannya salah satu bangunan paling aman di muka bumi. Nah sekarang, ayo kita bedah kode genetik rekayasa ini bareng-barang. Ini bukan sekedar gedung, ini adalah benteng, garis pertahanan paling akhir antara reaktor nuklir dan kita semua. Kubah dari beton dan baja ini tugasnya cuma satu, tapi mutlak, menahan apapun yang terjadi di dalam, nggak peduli se-ekstrim apapun skenarionya. Bisa dibilang, inilah perisai planet kita. Nah ini dia pertanyaan besarnya. Pertanyaan rekayasa yang mungkin nilainya triliunan dolar. Gimana sih caranya kita ngebangun sesuatu yang, ya, benar-benar nggak boleh gagal sama sekali? Kalau taruhannya keselamatan publik, nggak ada ruang buat kesalahan sekecil apapun. Jawaban dari pertanyaan inilah yang mau kita gali lebih dalam. Oke, ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu skala dari si perisai beton ini. Terus, kita kenalan sama yang bikin aturan mainnya, yaitu ASME dan ACI. Habis itu, kita bakal bedah buku aturannya, lihat segila apa pengujian yang harus dilewati, dan terakhir, kita bahas faktor manusianya, kualitas dan inspeksi yang jadi kunci semuanya. Oke, kita masuk bagian pertama, perisai beton. Jadi, sebelum kita ngomongin aturan yang rumit, penting banget buat kita paham dulu sebesar apa sih benda yang lagi kita omongin ini. Soalnya ini bukan tembok biasa, ini adalah benteng rekayasa modern. Nah, data ini nih yang bikin kita kebayang skalanya. Coba deh lihat, tingginya itu bisa sampai hampir 80 meter. Itu setara gedung 20 lantai loh. Diameternya gede banget, hampir setengah lapangan bola. Tapi yang paling bikin melongo itu ini, tebal dindingnya. Bisa sampai 1,4 meter. Coba bayangin, hampir 1,5 meter beton padat yang diperkuat baja. Inilah wujud fisik dari pertahanan berlapis. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Siapa sih yang nulis buku panduan super tebal untuk membangun raksasa beton ini? Yuk kita kenalan sama para arsitek selamatan di belakang layar. Jadi ada dua pemain utamanya. Yang pertama ASME, singkatan dari American Society of Mechanical Engineers, dan yang kedua ACI, American Concrete Institute. Penting buat dicatat, mereka ini bukan lembaga pemerintah ya. Mereka itu organisasi standar yang isinya para pakar di industrinya. Aturan yang mereka bikin itu udah kayak kitab suci untuk desain dan konstruksi nuklir di seluruh dunia. Keduanya punya tujuan yang sama persis, keselamatan. Titik. Tapi buku aturan mereka beda-beda untuk bagian pembangkit listrik yang berbeda pula. Gampangnya gini, bayangin yang satu nulis aturan buat benteng utamanya, yang satu lagi buat semua bangunan pendukung di sekelilingnya. Sebenarnya ada sih usaha buat menyalurkan aturan ini, tapi ya untuk sekarang mereka masih jalan sendiri-sendiri. Begini cara gampang buat bedainnya. Aturan ASME Section 3 Division 2 yang sering juga disebut ACI 359 itu fokusnya khusus banget buat si kubah penahan utama, si bentengnya itu. Sementara aturan ACI 349 itu buat semua struktur beton penting lainnya yang bukan kubah penahan. Jadi jelas ya, satu buat bentengnya, satu buat sisanya. Nggak ada yang tumpang tindih. Oke, sekarang ayo kita bedah isi buku aturannya. Bagian 3, anatomi kode ASME. Ini tuh bukan sekedar daftar boleh dan nggak boleh ya. Ini lebih mirip panduan lengkap yang mengatur seluruh siklus hidup strukturnya, mulai dari milih bahan mentah sampai tes terakhir pas udah jadi. Dan ini dia, kitab sucinya. Kelihatannya sih kayak buku teks yang bikin ngantuk kan? Tapi jangan salah, setiap lembar di dalamnya itu hasil dari pembelajaran rekayasa selama puluhan tahun. Dan tujuannya cuma satu, mencegah bencana. Strukturnya pun logis banget, diurutin berdasarkan waktu. Mulai dari sisi 2000, itu soal material, jadi dipastiin dulu bahannya benar semua. Lanjut ke sisi 3000 tentang desain, terus sisi 4000 waktu konstruksi. Selama proses itu ada sisi 5000 yaitu pengujian. Dan puncaknya setelah semua jadi, ada sisi 6000 uji integritas struktural besar-besaran. Benar-benar pendekatan dari A sampai Z. Bagian 4, pembuktian. Aturan di atas kertas kan nggak ada artinya kalau nggak ada bukti nyata, ya kan? Nah, disinilah rekayasa ketemu sama realita. Gimana caranya kita tahu bahan-bahan ini bakal beneran berfungsi? Jawabannya ya diuji. Diuji sampai ke batas paling absolutnya. Tapi sebelum kita lihat tes-tes ekstrimnya, kita perlu paham satu konsep kunci,
Presisi. Maksudnya gini, hasil tes itu harus konsisten dan bisa diulang. Nggak peduli siapa atau di mana yang ngetes. Ini bukan soal kira-kira segitu atau cukup dekat. Ini soal kepastian matematis, bahwa setiap adonan beton atau potongan baja bakal berperilaku persis sama seperti yang dirancang. Nah, sekarang coba deh lihat tabel ini. Ini bukan cuma angka loh. Perhatikan baris paling atas. Uji dinamis siklus tinggi. Jadi mereka ambil satu komponen, terus dikasih beban berulang-ulang. Bukan 1.000 kali, bukan 10.000, tapi 500.000 kali. Dan bebannya itu lebih dari 60% kekuatan maksimalnya. Ini sama aja kayak simulasi tekanan selama puluhan tahun dalam waktu singkat. Cuma buat mastiin materialnya nggak bakal lelah. Ini baru namanya rekayasa ekstrim. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Aturan seketat apapun, pengujian se-ekstrim apapun, bakal percuma kalau nggak ada orang dan sistem yang tepat untuk menegakkannya. Nah, sekarang kita bahas faktor manusianya. Keselamatan itu bukan cuma soal ngetes barang jadi, tapi soal proses dari awal sampai akhir. Semua orang yang terlibat, dari pabrik yang bikin semen, sampai kru yang ngecor beton di lapangan, harus ikut program jaminan kualitas yang super ketat. Artinya, setiap langkah, setiap bahan, setiap tindakan, semuanya didokumentasikan. Ada jejak rekamnya untuk setiap baut dan setiap karung semen. Kutipan singkat dari aturannya ini kelihatan simpel, tapi ini penting banget. Shift pemeriksaan harus tersedia. Nah, tersedia untuk siapa? Ini intinya. Nggak cukup kita periksa kerjaan kita sendiri. Harus ada pihak ketiga yang independen yang ngawasin semuanya. Orang itulah yang disebut inspektur resmi. Jadi, siapa inspektur resmi ini? Anggap aja mereka itu wasit tertinggi di proyek konstruksi. Mereka ini pihak ketiga yang benar-benar independen. Mereka nggak kerja untuk pemilik pembangkit listrik ataupun perusahaan konstruksinya. Loyalitas mereka cuma satu, ke buku aturan dan keselamatan publik. Mereka punya wewenang untuk menghentikan pekerjaan kalau ada yang nggak sesuai standar. Dan ini bukan pekerjaan yang bisa didapat sembarang orang. Untuk menekankan betapa pentingnya peran ini, syarat untuk menjadi seorang inspektur itu dijabarkan langsung di dalam kodenya, di bagian yang disebut lampiran wajib V. Wajib ya. Jadi, aturannya sendiri yang menentukan siapa yang cukup berkualitas untuk menegarkannya. Jadi, ayo kita rangkum. Masalahnya, gimana cara bangun perisai nuklir yang nggak bisa ditembus? Solusinya, jaringan aturan yang super detail dari ASMI dan ACI. Buktinya, pengujian material yang ekstrim dan verifikasi struktural, dan penjaganya, sistem kualitas yang solid yang diawasi oleh para inspektor resmi. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Aturan-aturan ini adalah mahakarya rekayasa, hasil dari pengalaman puluhan tahun. Tapi dunia kan terus berputar. Ada material baru, desain reaktor baru, dan bahkan tantangan dari perubahan iklim. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita memastikan DNA keselamatan ini terus berevolusi, supaya bisa selalu selangkah lebih maju dari masa depan?